Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal sampai akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 190. Bertepatan dengan bab ke-894. Jika hal ini terjadi setengah jam yang lalu, semua orang mungkin akan berpikir kalau Yuchen hanya membual. Tapi saat ini semua orang merasa mungkin saja hal ini benar karena Yuchen berkata seperti itu. Yuchen tersenyum pada saat ini. Dia berkata pada Zhao Hao, meskipun aku dan ketua Dewan Li kalian tidak banyak hubungan, tapi bisa dianggap aku mengenalnya. Aku percaya kalau dia tidak akan menolakku. Setelah itu Yuchen segera mengeluarkan ponsel dan mencari nomor telepon di Thailand yang langsung menelponnya. Telepon terhubung setelah beberapa saat kemudian. Di Thailand yang ada di ujung telepon berkata dengan senang, "Master Ji, kenapa kamu ada waktu untuk menelponku?" Yichen tersenyum datar dan berkata, "Ketua Dewan Li, kita sudah lama tidak bertemu." Di Thailand segera berkata, "Aduh, aku tidak ke Jinling selama beberapa waktu ini. Jika tidak, aku pasti akan mengunjungi Master Yi." Yichen tersenyum dan berkata, "Ketua Dewan Li, tidak perlu terlalu sungkan. Aku menelponmu karena ingin meminta bantuanmu dalam satu hal." Orang satu meja menahan napas melihat Yichen. Mereka menantikan saat menyaksikan keajaiban, karena semua orang adalah anak yatim. Jangankan orang kaya puluhan miliar, bahkan mereka juga tidak punya kesempatan bertemu dengan orang kaya biasa dengan kekayaan lebih dari 10 juta. Lita Ilai segera berkata, "Master Yi, ada katakan saja, aku pasti akan berusaha melakukannya." Yichen berkata, "Aku punya seorang teman yang tumbuh besar bersama sejak kecil. Aku hari ini baru tahu kalau dia bekerja di industri di bawah perusahaanmu. Jadi aku ingin minta bantuanmu untuk memberikan sebuah pekerjaan yang menjanjikan." Lita Ilai langsung merasa senang. Mimpi pun tidak menyangka kalau teman baik Master Yi akan bekerja di salah satu cabang perusahaannya. Maka dia segera bertanya, "Master Yi, siapa nama teman Anda? Bekerja di perusahaan mana? Tolong kasih tahu aku. Aku akan mengaturnya dan mentransfernya sekarang. Aku akan langsung mentransfer temanmu ke perusahaan pusat kami." Xian berkata, "Nama temanku adalah Zhao Hao, sedang bekerja di perusahaan peralatan penerangan kalian. Kamu coba cek dulu." Detailnya segera berkata, "Master Yi, tolong tunggu sebentar. Aku akan menelpon ke sana untuk menanyakan." Setelah menutup telepon, Detailnya segera menelpon sekretarisnya dan menyuruhnya memeriksa identitas Zhao Hao ini. Detailnya sangat senang sewaktu sekretaris mengatakan kepadanya kalau di perusahaan penerangan ada orang ini. Sebenarnya dia sejak awal ingin mencari kesempatan untuk mendekatkan jarak dengan Yuchen, tetapi dia tidak ada kesempatan. Bagaimanapun juga Yuchen adalah orang hebat, bahkan Yu Jinghai yang luar biasa tidak ada apa-apanya di depan Yuchen. Selain itu, keluarga Song yang begitu besar juga harus hormat kepada Yuchen. Jadi dirinya tahu kalau sebenarnya dia tidak ada kesempatan, tapi dia tidak menyangka kalau kesempatan ini tiba-tiba jatuh dari langit. Teman baik Master Yi bahkan bekerja di industri miliknya. Bukankah ini menjadi peluang yang sangat bagus? Maka dia segera menelpon Yichen kembali dan bertanya, "Mas Haji, aku ingin mentransfer temanmu ke perusahaan pusat untuk menjadi asistenku. Gaji tahunan mulai dari 1 juta. Oh tidak, mulai dari 2 juta. Apakah Anda puas?" Yichen tahu kalau gaji tahunan 2 juta bagi Li Tailai tidak ada apa-apanya. Tapi bagi Zhao Hao ini adalah kesempatan langka. Dirinya bahkan tidak ada kesempatan untuk mencapai tingkat itu seumur hidupnya. Dia menjawab, yang
Ya, lalu berkata, kalau begitu mohon bantuan Ketua Dewan Li, lebih bagus lagi kalau bisa mengirimkan pemberitahuan kepada temanku supaya dia bisa merasa senang. Li Tailai mana berani tidak menurutinya. Dia berkata dengan hormat, Mas Ri, tenang saja, aku akan segera meminta Direktur Personalia mengirimkan pemberitahuan untuknya. Setelah Chen menutup telepon Li Tailai, dia berkata kepada Zhao Hao yang ada di depannya, aku sudah menyapa Ketua Dewan Li kalian. Dia mengatakan akan mentransfermu ke perusahaan pusat untuk menjadi asistennya. Zhao Hao dan semua teman-teman yang ada terlihat kaget. Semua orang pernah mendengar nama besar Li Tailai. Dia adalah orang dengan kekayaan puluhan miliar. Tentu saja Pekerjaan untuk menjadi asisten orang super kaya yang bernilai lebih dari 10 miliar sangat sulit. Orang biasa tidak akan pernah memiliki kesempatan. Paling tidak harus lulus PhD dari universitas bergengsi, bahkan harus memiliki pengalaman serupa di banyak perusahaan besar baru bisa dipertimbangkan oleh orang kaya seperti Li Tailai. Semua orang tahu dengan kondisi Zhao Hao. Dia dan Nijan hanya lulusan SMA karena panti asuhan hanya merawat mereka sampai 18 tahun. Pada saat itu mereka langsung bekerja setelah lulus SMA. Yichen lebih baik sedikit darinya karena kakek Xiao Churan mengirim Yichen ke Universitas Jinling untuk kuliah selama 1 tahun untuk menjalin hubungan dengan Xiao Churan. Namun Zhao Hao terus bekerja selama 18 tahun. Dia bekerja beberapa tahun di lokasi konstruksi lalu bekerja beberapa tahun di kota Hai. Sejujurnya situasi Zhao Hao tidak berbeda dengan para paman yang bekerja di lokasi konstruksi. Satu-satunya perbedaan adalah dia lebih muda. Jadi orang seperti ini tiba-tiba ingin bekerja sebagai asisten Li Tailai merupakan hal yang kurang nyata. Zhao Hao sendiri juga tidak percaya, bukan hanya tidak percaya tapi dia juga merasa bagaimana mungkin dirinya punya kemampuan untuk menjadi asisten Li Tailai. Dia sudah sangat bersyukur kalau bisa menjadi pemimpin tim kecil di perusahaannya. Tapi pada saat ini teleponnya tiba-tiba berbunyi. Zhao Hao melihat nomor asing maka dia mengangkatnya dan bertanya, "Halo, siapa?" Orang di sana segera berkata, "Halo, apakah ini dengan Tuan Zhao Hao? Aku adalah Direktur Personalia Group Tailai. Aku menelpon Anda untuk memberitahu Anda bahwa Anda telah ditransfer ke perusahaan pusat untuk menduduki posisi asisten Ketua Dewan Li. Ketua Dewan Li memberikan waktu 1 minggu untukmu. Setelah itu Anda bisa langsung melapor ke perusahaan pusat." Zhao Hao tertegun dan berkata, apakah Anda bercanda denganku? Memintaku menjadi asisten ketua Dewan Li? Aku bahkan tidak pernah kuliah. Orang itu tertawa. Ketua Dewan Li berpesan secara khusus dia tetap akan memberikan posisi ini tidak peduli apa jenjang akademis Anda. Kamu hanya perlu bisa mengemudikan mobil, tidak masalah juga kalau Anda tidak bisa mengemudi, perusahaan akan mendaftarkan pelatihan untukmu. Yahoo segera berkata, aku punya SIM, aku sudah 3 tahun lebih memiliki SIM dan aku juga pernah menjadi supir taksi di kota Hai beberapa waktu yang lalu. Orang itu tertawa, baguslah kalau begitu Anda bisa mengemudikan mobil Ketua Dewan Li. Ketua Dewan Li akan memberitahukanmu kalau Anda perlu melakukan sesuatu nanti. Setelah itu orang itu berkata, oh ya, gajimu adalah 2 juta per tahun. Ini adalah gaji pokok, masih belum termasuk bonus dan komisi akhir tahun. Berapa? Zhao Hao seperti disambar petir. Dia pikir telinganya bermasalah. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan gaji 1 tahun sebanyak 2 juta? Berdasarkan kondisinya sekarang, dia sudah sangat bagus jika 1 tahun bisa mendapatkan 100.000 meskipun dia di dalam mimpinya yang paling bagus. Dia juga tidak mencapai level gaji 2 juta. Orang itu merasa Zhao Hao tidak mendengarnya dengan jelas, maka dia mengulangi sekali lagi dengan serius. Tuan Zhao Hao, gaji pokok untuk posisi Anda adalah 2 juta per tahun. Zhao Hao gemeteran karena kaget. Dia berkata, bukankah terlalu banyak kalau 2 juta setahun? Kalimat ini membuat semua orang yang ada kaget. Gaji tahunan terbesar 2 juta. Apakah ini ada bedanya dengan merampok bank? Selain itu, apakah Yi Chen benar ada kemampuan ini? Dia hanya melakukan 1 panggilan tapi bisa membuat Zhao Hao diberikan gaji tahunan sebesar 2 juta. Pada saat ini orang itu tertawa. Ini ditentukan oleh ketua Dewan Li. Dia pasti punya alasan memutuskan ini. Aku percaya kalau nilai ini tidak tinggi bagi ketua Dewan Li.
Setelah itu dia berkata lagi, Tuan Zhao Hao, kita bertemu minggu depan saja. Ini ada nomor teleponku. Anda telepon saja aku sewaktu datang melapor. Aku akan menyambutmu. Kemudian orang itu menutup teleponnya. Zhao Hao memegang ponsel dan dirinya terlihat seperti korsleting. Zheng Xiang pada saat ini sangat iri dan bertanya, Zhao Hao, apa benar perusahaanmu memberikan gaji tahunan 2 juta untukmu? Zhao Hao baru sadar pada saat ini. Dia segera mengangguk dan berkata, yang menelponku adalah direktur personalia. Dia memang mengatakan seperti itu. Zheng Xian merasa sangat iri. Dia benar-benar tidak menyangka Yi Chen bahkan ada kemampuan seperti ini. Jika sejak awal dia tahu apakah dirinya perlu menjilat Xiang Ming, dia akan langsung menjilat Yi Chen saja. Pada saat ini Zhao Hao sudah penuh air mata. Dia melihat Yi Chen dengan mata merah dan suara serak. Yi Chen, kamu melakukan terlalu banyak untukku. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi asisten ketua Dewan Li? Yi Chen tersenyum. Dia menepuk pundaknya dan berkata dengan serius, karena kamu adalah saudaraku, Yi Chen, maka kamu pantas menjadi asisten Li Tailai. Zhao Hao merasa sangat tersentuh, tapi dia masih merasa sedikit tidak percaya dan berkata, Yi Chen, aku tahu kamu selama ini terus menganggapku sebagai teman, tapi sejujurnya aku mana layak mendapatkan gaji tahunan 2 juta dengan kemampuanku ini. Yi Chen tersenyum dan berkata sambil tersenyum, layak atau tidak layak bukan diputuskan olehmu. Karena kamu adalah saudaraku, maka gaji tahunan 2 juta adalah langkah awal untukmu. Setelah itu Yi Chen berkata dengan serius, jadi kamu harus bekerja serius dengan Li Tailai. Perlihatkan kepada orang yang meremehkanmu. Biarkan mereka tahu kalau dirimu sekarang bukan seperti yang dulu lagi. Zhao Hao merasa sangat tersentuh sehingga wajahnya penuh air mata ketika dia mendengarnya. Dia terus diremehkan oleh orang sejak mereka berdua keluar dari panti asuhan karena masih muda dan tidak ada orang tua. Meskipun bekerja di lokasi konstruksi, tetap akan ditindas oleh pekerja lainnya. Dirinya bekerja di kota Hai selama beberapa tahun ini, tapi juga terus diremehkan. Meskipun itu pacarnya sendiri, dia juga merendahkan dirinya dan meninggalkannya. Jadi kata-kata Yi Chen membakar harga diri dan darah di dalam hatinya. Jadi dia segera mengepalkan tangannya dan berkata penuh syukur, saudara baikku, terima kasih atas kebaikanmu. Mulai saat ini hidupku Zhao Hao adalah milikmu. Yi Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, apa gunanya nyawamu bagiku? Kamu jalani hidupmu dengan baik kelak dan jadilah orang yang baik, maka aku sudah merasa sangat senang. Setelah itu Yi Chen berkata lagi, oh ya, aku ada satu permintaan kepadamu. Zhao Hao segera berkata, aku pasti akan melakukannya. Tidak peduli apa permintaanmu. Chen berkata dengan serius. Setelah menjadi asisten Li Tailai, tidak peduli bagaimana pacarmu dan ibunya memohon kepadamu, kamu jangan menyetujuinya. Meskipun kamu masih mencintainya, kamu tetap tidak boleh setuju. Karena mulai saat ini, wanita mata duitan seperti itu tidak layak untuk saudaraku. Chen, pada saat ini Zhao Hao baru sadar bahwa hidupnya telah mengalami perubahan yang guncang dunia. Dari ekspresi tegas Yi Chen, dia bukan hanya orang miskin yang tidak sekolah, tidak ada orang tua dan diremehkan semua orang lagi. Dia adalah saudara Yi Chen sekarang dan asisten ketua dewan grup Tailai yang gaji tahunannya mencapai 2 juta yuan per tahun. Jika mantan pacarnya tahu kalau dirinya mendapatkan pekerjaan ini, ibunya yang mata duitan itu mungkin akan berlutut di depannya dan meminta dirinya untuk berbaikan kembali dengan mantan pacarnya. Namun benar yang dikatakan oleh Yi Chen, karena mulai sekarang keluarga ini sudah tidak pantas untuk dirinya. Ini bukan seberapa hebat Zhao Hao, tapi dia bisa mendapatkan semua ini karena teman baiknya Yi Chen. Dia bukan hanya harus berterima kasih kepadanya, tapi dia juga tidak boleh mempermalukan dirinya. Pada saat ini orang-orang yang ada di meja makan melihat Yi Chen seolah-olah melihat dewa. Dia bisa menyumbangkan 1 juta untuk panti asuhan hanya dengan sebuah panggilan. Temannya juga menyumbang 1 juta karena dirinya. Bukan ini saja, dia bahkan menelpon Li Tailai yang merupakan orang terkaya di kota Hai. Dia juga mencarikan pekerjaan seharga 2 juta untuk Zhao Hao. Kemampuan seperti ini melampaui imajinasi orang-orang. Namun Securan tidak merasa aneh sama sekali. Dia tahu kalau Yi Chen khusus melihat Peng Shui untuk orang-orang kaya.
Jadi tidak aneh kalau dirinya mengenal Li Tailai. Tapi orang lain mana tahu semua ini. Di antara mereka sudah banyak yang sedang memikirkan rencana dan satu persatu mengangkat gelasnya ke arah Yichen. Pada saat mereka bersulang untuk Yichen, mereka berharap bisa mendekatkan diri dengan Yichen, kemudian melihat apakah Yichen bisa mencarikan pekerjaan yang hebat untuk mereka. Tapi di saat semua orang mengangkat gelasnya, Curan tiba-tiba menerima sebuah panggilan telepon. Ibu mertua Yichen, Malan, yang menelponnya. Teleponnya baru terhubung, tapi Malan sudah menangis dan berteriak, "Putriku yang baik, kamu cepat pulang. Ayahmu mau bercerai denganku. Aku tidak mau hidup lagi. Jika kamu masih tidak pulang, maka kamu akan melihat mayat ibumu." Curan tiba-tiba merasa sangat panik. Dia tidak menyangka kalau ibunya baru pulang, tapi mereka buat masalah lagi. Jadi dia segera berkata kepada Yichen, "Ayah dan ibu bertengkar lagi, kita harus segera pulang." Yichen segera mengangguk. Begitu dia mendengarnya, jadi dia mengangkat gelas dan berkata kepada semua orang, "Bibili dan juga teman-teman semuanya, aku minta, karena ada urusan mendadak di rumah, maka aku dan Curan harus pulang dulu. Kita berkumpul lagi kalau ada waktu." Bibili segera berkata, "Kalian berdua cepat pulang. Jangan tertunda gara-gara kami." Tapi orang-orang yang masih ingin mencari keuntungan darinya terlihat kecewa. Bahkan ada orang yang berkata, "Kak Yi, aku masih belum sempat bersulang untukmu. Minum dulu baru pergi." Ichen berkata, "Tidak minum lagi, lain kali saja. Aku pergi dulu karena ada urusan di rumah." Setelah itu dia mengangkat gelas dan berkata dengan serius, "Aku akan menghabiskan minuman ini." Dia baru selesai berkata dengan segera menghabiskan anggur di dalam gelasnya, lalu pergi sambil menarik tangan Xiao Curan. Karena Yichen minum anggur, maka Xiao Curan yang mengemudikan mobilnya. Dalam perjalanan pulang, dia berkata dengan panik, "Menurutku, hati ayah bergerak lagi dengan Bibi Han itu, maka dia ingin bercerai dengan ibu. Aku pusing sekali. Kamu pikirkan cara untukku, kamu lihat bagaimana cara membuat ayah mengubah keputusannya." Chen berkata, "Bagaimana mengatakan hal ini? Jika ayah benar-benar tidak ada perasaan kepada ibu lagi dan memaksa mereka bersama, maka akan menyiksa mereka berdua." Securan menghela napas dan bertanya, "Maksudmu adalah membiarkan mereka segera menyelesaikan masalah mereka?" Chen tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu bagaimana sikap ibu kita? Semua orang akan dibuat pusing olehnya. Meskipun ayah ingin bercerai dengannya, takutnya tidak akan semudah itu." Cucuran tiba-tiba tertegun dan hatinya penuh pencerahan. Dengan temperamen ibunya, meskipun ayahnya ingin bercerai, tapi mungkin keinginannya akan sangat sulit tercapai. Karena memikirkan ini, dia tiba-tiba sadar kalau kata-kata ibu yang mengatakan akan mati seharusnya hanya sandiwara saja. Jadi dia merasa lega. Mobil BMW baru saja tiba di villa, tapi sudah terdengar suara makian Malan. "Secangkun, kamu tidak ada hati nurani. Aku telah menderita bertahun-tahun bersamamu. Kamu bahkan mau bercerai denganku sekarang." Ichen dan Securan turun dari mobil. Mereka melihat Malan berdiri di ruang tamu sambil mengumpat. Karena dua gigi depan Malan masih ompong, maka ada udara yang keluar begitu dia bicara. Begitu dia emosi, bukan hanya udara yang keluar, tapi terus mengeluarkan air liur. Pada saat ini, Secangkun sengaja menjaga jarak 5 meter darinya. Dia berkata dengan emosi, "Tidak ada gunanya kamu memakai trik ini. Aku sudah tidak ada perasaan denganmu lagi. Selain cerai, tidak ada pilihan lain." Malan berkata dengan marah, "Kamu benar-benar mimpi. Aku beritahu kamu, aku tidak akan bercerai denganmu meskipun aku mati." Secangkun berkata dengan emosi, "Kamu tunggu saja. Aku akan mengajukan tuntutan kepada pengadilan besok." Malan berkata penuh amarah, "Brengsek kamu, mau menakutiku? Apakah kamu pikir pengadilan milik keluargamu? Apakah bisa bercerai begitu kamu melakukan tuntutan? Aku katakan dengan jelas padamu, demi menjaga-jaga kamu menggunakan cara ini. Aku sudah lama mencari tahu. Selama aku tidak setuju bercerai, pengadilan tidak akan memutuskan kita bercerai begitu saja." Secangkun berkata dengan marah, Aku dan kamu sudah tidak ada cinta lagi. Hukum akan memutuskan perceraian untuk pernikahan yang tidak ada dasar cinta." Malan berkata dengan bangga, "Dasar, memangnya kenapa kalau tidak ada cinta? Aku beritahu kamu, ada peraturan hukum yang mengatakan perceraian bisa dilakukan kalau sudah terpisah selama 2 tahun. Si Cangkun tertegun, emosinya sudah mencapai ubun-ubun. Dia mengentakkan kakinya dan berkata,
Kalau kalau begitu aku akan berpisah denganmu sekarang 2 tahun dari sekarang. Maka kamu mau tidak mau harus bercerai denganku. Malan mencibir dan berkata, mau terpisah denganku? Aku beritahu kamu, jika dua orang yang masih tinggal dalam satu rumah, meskipun tidur di kamar terpisah, tidak bisa disebut pisah. Jika kamu ingin berpisah, maka kamu tinggalkan Thompson kelas atas. Jangan tinggal di rumah yang sama denganku. Kemudian Malan berkata lagi, kamu bisa tinggal sendiri di rumah lama. Aku akan pergi. Si Cangkun menggetakkan giginya dan berkata, selama bisa melepaskan diri dari wanita licik seperti dirimu, aku tetap bersedia meskipun menyuruhku tidur di kolong jembatan selama 2 tahun. Malan melambaikan tangannya, kalau begitu kamu cepat pergi sekarang juga. Setelah itu Malan mengancamnya, jika kamu pergi, aku akan membakar perabotan yang ditinggalkan ayahmu. Kamu, si Cangkun menggigil karena marah. Perbuatanmu ini apa bedanya dengan binatang? Malan menengus dan berkata, kamu tidak perlu memperdulikan, bukankah kamu mau pergi? Cepat pergi sekarang juga. Emosi Cangkun langsung memuncak. Dia benar-benar sangat ingin berpisah dengan Malan, tapi dia benar-benar sayang meninggalkan Thompson kelas atas. Bila besar dengan Lip ini sangat nyaman setelah tinggal di sini dan melihat rumah lama mereka benar-benar terasa seperti kandang ayam. Tapi dirinya baru tinggal di beberapa hari di sini, jika menyuruhnya pindah maka dia benar-benar merasa sayang. Securan melihat mereka bertengkar tanpa henti, dia berkata tanpa daya, ayah, ibu, kalian tidak melewati hari dengan nyaman, mengapa mulai membuat masalah lagi? Malan berkata, aku ingin melewatkan hari dengan baik, tapi ayahmu tidak ingin. Si Cangkun segera berkata, aku dan kamu tidak bisa bersama lagi. Ichen tahu kalau ayah mertuanya pasti sangat ingin bersama dengan Han Making. Tapi apa yang dia pikirkan terlalu indah. Apakah dia tidak tahu bagaimana sikap istrinya? Wow, ceritanya sangat seru sekali guys. Tapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan melanjutkan ceritanya itu di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, pastikan kalian sudah like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan dari channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.